Oke, kakak-kakak dan adik-adik, peta pita dan peta perjalanan adalah materi kali ini. Eh, Peta pita adalah peta atau gambaran keadaan daerah atau wilayah yang dilewati dalam suatu perjalanan atau penjelajahan yang digambar pada guluan kertas berbentuk pita. Jadi, kenapa disebut peta pita? Karena kertas yang akan digambar atau digarap digulung seperti pita mesin ketik. Mari kita akan langsung menuju ke materi peta pita dan perjalanan. Nah, dalam peta pita dan peta perjalanan, properti atau alat yang diperlukan adalah yang pertama adalah kompas, kemudian penggaris, alat tulis, usul 360 derajat, gunting atau cutter, lem kertas, analogi, stopwatch atau jam tangan, lembar kerja, meja dada, dan alat ukur atau tali, langkah atau tongkatnya. Alat ukur boleh menggunakan tali, langkah atau tongkat. Kemudian ini adalah lembar kerja peta pita. Nah, di sini ada nomor, waktu, jarak, kemudian ini arah utara atau arah perjalanan kita, kemudian ada keterangan kiri, kemudian ada keterangan kanan. Keterangan kiri ini adalah berbentuk tulisan dan keterangan kanan juga berbentuk tulisan. Kemudian di sini adalah peta atau gambar kiri dan kanan, gambar yang kita lewati, ya, kiri kita dan kanan kita. Kemudian sangat penting pada peta pita adalah penentuan skala, karena skala itu sangat berpengaruh dengan nanti hasil dari peta pita yang kita kerjakan. Kemudian di samping lembar kerja, di sini ada lembar bantu. Fungsi dari lembar bantu ini adalah membantu adik-adik dan kakak-kakak dalam pembuatan peta pita. Ya, di sini kita tulis saja nomor, jarak, waktu, arah. Nah, kemudian keterangan di sini adalah keterangan tulisan saja, bukan murah gambar. Nah, keterangan tulisan, ya. Kemudian cara mengisi lembar bantu yaitu, nah seperti ini contoh, nomor, jarak masih 0 karena kita baru mulai, kemudian waktu, kemudian arah perjalanan kita, kemudian apa yang kita lalui di kiri dan kanan kita, cukup dengan tulisan. Contoh, rumah penduduk di kiri kita kebun pisang, kemudian jalan, kemudian ada jembatan, kemudian ada sawah dan embung dan kebun jagung. Nah, di sini kita tulis lagi jarak yang kita tempuh. Jadi di sini kita tulis karena kita sudah menemui persimpangan atau belokan, jadi kita stop untuk menulisnya. Ya, jaraknya berapa, kemudian sampai di persimpangan kita pukul berapa. Dari jam 8 sampai jam 8.10 berarti kita berjalan selama 10 menit. Kemudian di persimpangan, kemudian kita buat garis, kemudian di persimpangan kita belok lagi, ya, nomor 2 ke arah 78 derajat, kemudian kita melalui makam Islam, kebun jagung, kebun singkong, rumpun bambu, masjid, keluarga dan seterusnya, ya, sampai kita finish di suatu tempat yang kita sudah tuju. Ya, kita sudah memiliki atau mengisi lembar bantu, kemudian kita baru membuat peta pitanya. Nah, ini adalah lembar kerja peta pita. Skalanya adalah 1:1000. Nah, cara mengisinya adalah seperti ini. Ini adalah warna merah adalah alat bantu atau garis bantu untuk menentukan arah yang kita tuju. Contoh yang pertama, kita berjalan tadi sejauh 120 meter. Nah, kemudian skalanya adalah 1:1000. Berarti setiap 1 cm
pada gambar sama dengan 10 meter di keadaan sebenarnya. Berarti kalau 120 meter, berarti jarak kita adalah di peta kita menggambar 12 cm. Kita pakai garis bantu dulu 12 cm di sini, pakai garis bantu. Kemudian di samping kanan juga diberi garis bantu ya 12 cm. Kemudian kita buat garis. Nah, kemudian baru kita isi. Yang pertama adalah kita harus mengisi arah yang kita tuju. Nah, yang arah yang kita tuju tadi adalah yang pertama adalah arah 25 derajat. Ya, di sini adalah angka 25 derajat. Ini angka 20 derajat. Kemudian di sini di tengah-tengah 20 dan 30 berarti adalah setengahnya, berarti 25 derajat. Kemudian di sini ada tanda utara. Nah, utara ini adalah arah panah. Jadi arah panah itu akan selalu menuju ke arah utara. Jadi yang kita buat adalah arah panah utaranya. Arah ini adalah arah perjalanan kita, kemudian arah yang ini adalah arah utaranya. Jadi ini akan mempermudah nanti ketika kita membuat peta perjalanan. Setelah kita membuat, kita tulis tadi jam 8 kita mulai berangkat, jaraknya 0, yang kita lalui adalah rumah penduduk, kebun pisang, kemudian kita gambar kanan dan kirinya, ya, yaitu kiri rumah penduduk seperti itu, kemudian kanan kebun pisang, kemudian kita tulis lagi, kita gambar lagi jalan, kemudian kita buat lagi jembatan, kemudian kita buat lagi sawah dan kebun jagung. Nah, kemudian di bagian akhir sebelum simpangan kita tulis ya, kita sampai di persimpangan jam 8.10 dengan jarak 120 meter. Nah, setelah sampai simpangan kita mulai lagi seperti sedia kala. Nah, kita tulis nomor 2. Nomor 2 tadi jaraknya adalah sekitar 8,7 meter. 87 meter berarti 8,7 meter di peta. Kemudian kita tulis, kita buat garis lagi. Nah, kita tulis tadi berarti adalah 78 derajat arah perjalanan kita. Kemudian arah utaranya kita gambar seperti ini. Nah, apa yang kita lalui kita gambar, tulis dan gambar di keterangan kanan dan kiri, dan seperti itu seterusnya sampai kita mencapai finish. Kita gambar seterusnya seperti itu. Apa yang sudah kita tulis di lembar bantu kita tuangkan di lembar kerja. Kenapa kita harus memakai lembar bantu? Karena tujuannya kita tidak membuat peta saat kita berjalan. Jadi nanti ketika di finish baru kita buat peta-petanya dan dengan data yang sudah kita tuangkan di lembar bantu tadi. Nah, ini peta telah selesai. Kemudian setelah selesai, peta siap dipakai untuk membuat peta perjalanan. Caranya adalah seperti ini. Setiap garis kita potong, ya, setiap garis kita potong, ya. Kemudian di arah panah ini, ya, karena di dalam peta pasti arah panah selalu menunjukkan ke arah utara. Maka kenapa ini selalu menunjukkan tadi saat pembuatan menuju ke arah utara, karena saat pembuatan akan mempermudah kita. Jadi setelah peta-peta yang kita buat tadi kita potong-potong, ya, kita potong-potong, kemudian kita gabungkan, ya, dengan arah panah selalu menuju ke arah utara. Nah, ini adalah yang pertama tadi, ya, itu menuju ke arah utara. Kemudian lembar yang kedua kita tumpuk lagi. Nah, ini juga mengarah ke arah utara. Kemudian ini juga mengarah ke arah utara. Kemudian ini juga. Nah, jadi arah panah ini selalu menuju ke arah utara. Jadi ini adalah bentuk perjalanan kita. Nah, ini yang warna merah ini adalah perjalanan yang kita lalui tadi bentuknya. Dari start
sampai finish. Itu jadi cara membuat peta perjalanan itu sangat mudah, yaitu pertama kita harus membuat peta-peta terlebih dahulu, baru kita membuat peta perjalanan. Peta perjalanan telah selesai. Kemudian hal-hal penting dalam peta kita, yang pertama adalah skala ya. Skala itu sangat berpengaruh terhadap gambar dan jarak antar belokan. Jadi ketika skala terlalu kecil, maka gambarnya kita akan terlalu kecil. Skala terlalu kecil, maka gambarnya kita akan terlalu besar. Ya, skala terlalu besar, gambarnya akan terlalu kecil. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap pembuatan peta kita. Kemudian kerapian gambar dan tulisan. Kenapa gambar harus rapi dan tulisannya juga harus rapi? Karena ketika di perlombaan juri sudah melihat gambar dan tulisan sudah rapi, itu sangat benar-benar sangat tertarik. Nah, jadi itu sangat penting. Kemudian keindahan gambar pun itu sangat berpengaruh ya. Jangan gambarnya sembarangan. Kalau gambarnya rapi, indah, pasti juri akan tertarik dengan peta-peta yang kita buat. Kemudian kebersihan lembar peta-peta juga itu sangat berpengaruh. Jadi ketika peta-petanya sangat bersih, rapi ya, tidak ada kotoran atau bercak bekas penghapus atau bekas tangan di lembar peta-peta, itu sangat berpengaruh terhadap penilaian juri. Kemudian kita juga harus meminimalisir penghapusan gambar dan tulisan, karena itu sangat berpengaruh terhadap kerapian, keindahan, dan kebersihan lembar peta-peta kita. Coba kakak bisa membuat peta-peta ya, di rumah masing-masing. Ini saya udah ada cara, kemudian arah perjalanannya, kemudian keterangannya silakan bebas, kakak boleh memilih ya yang dilalui apa saja. Ini hanya untuk berlatih kakak-kakak. Nah, kemudian untuk medannya, nah ini kita sudah sediakan tanda medan. Nah, silakan kakak gunakan tanda medan ini untuk membuat tugas peta-peta dan perjalanan kakak-kakak. Oke kakak-kakak, segera mencoba biar kakak bisa membuat peta-peta dan peta perjalanan.